Pak Kamsudin, monggo dipersiapkan. Siap. Siap, Pak. Bisa dengar suara saya, Pak? Dengar ya, jelas. Mohon maaf Bapak, di sini azan ini boleh kita dengar dulu atau lanjut? Gak apa-apa. Azan asar. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Pak Kamsudin Ridwan, dalam seri pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pagi hari ini. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan aktivitas pembelajaran dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mengajak kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman walhiqna bis-sholihin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sebelumnya Pak juga ingin mengabsen kehadiran kalian pada pertemuan kali ini. Siapa yang tidak hadir hari ini, semoga semuanya hadir dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Masih ingat materi pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu, anak-anakku sekalian? Ada yang masih ingat? Jadi pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang macam-macam salat sunnah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pokok kita tentang salat sunnah berjamaah dan munfarid. Dengan tema pembelajaran lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan salat sunnah. Sebelumnya Pak ajak kepada kita untuk mengantar kepada materi kita pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Pak ingin mengajak kepada kita untuk membaca bersama-sama Al-Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 78 dan 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan ila akhirih ayah. Kira-kira anak-anak ada yang tahu tentang ayat ini? Ayat ini berbicara tentang apa? Ya, ayat ini berbicara tentang seputar waktu sholat fardu, dan salah satu sholat sunnah juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 ini, yaitu sholat tahajud. Ya, sholat tahajud ini salah satu sholat sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Sehingga orang-orang yang melaksanakan tahajud ini mereka akan diangkat makomnya atau derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut kepada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran ini, anak-anakku sekalian diharapkan pertama dapat membiasakan salat sunnah berjamaah dan munfarid sebagai perintah agama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian anak-anakku sekalian dapat membiasakan perilaku peduli dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Ini KD untuk sikapnya. Kemudian selanjutnya KD pengetahuan. Anak-anakku sekalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah dengan benar. Selanjutnya anak-anakku diharapkan dapat menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan macam-macam sholat sunnah munfarid dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan tata cara salat sunnah berjamaah dan tata cara salat sunnah munfarid dengan benar. Kemudian yang terakhir dapat menjelaskan hikmah daripada melaksanakan sholat sunnah itu sendiri. Kemudian selanjutnya cakupan materi kita ya pada pertemuan kali ini sesuai dengan tujuan pembelajaran di atas tadi, yaitu pertama kita akan membahas tentang pengertian sholat sunnah. Ya, jadi sholat sunnah itu apa pengertiannya ya? Yang dimaksudnya sholat sunnah itu sendiri. Kemudian macam-macam sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Ya, artinya ada imam, ada makmumnya. Kemudian macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Ya, jadi sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah maupun secara sendiri. Kemudian tata cara sholat sunnah berjamaah. Ya, tata cara sholat sunnah munfarid. Kemudian yang terakhir adalah apa hikmah? Ya, hikmah dari melaksanakan sholat sunat itu sendiri. Baik, anak-anakku sekalian, sebelumnya kalian mengamati gambar tayangan. Ya, tolong ibu share screen yang tadi ada tayangan gambar itu yang berkaitan dengan salat sunnah ya. Nah, ini sebelumnya ada gambar pelaksanaan salat sunnah. Ya, ini tolong diamati serta didik anak-anakku sekalian, diamati kemudian berikan komentar ya atau tanggapannya atau boleh bertanya terkait dengan gambar ini. Kira-kira gambar apa ini anak-anakku sekalian? Ini ada gambar ini orang berdiri banyak-banyak ini ya. Kemudian selanjutnya gambar selanjutnya di bawah, gambarnya di bawah. Ini ada gambar lagi ini. Ini gambar yang kedua. Anak-anak mengamati, diminta untuk mengamati, kemudian memberikan komentar ya atau tanggapannya terkait gambar yang diamati. Kemudian selanjutnya gambar yang ketiga.
lanjut. Nah, ini gambar yang ketiga ya. Ini bisa dilihat gambarnya, kemudian berikan komentarnya atau tanggapan terkait dengan gambar yang diamati. Oke, selanjutnya Pak tidak banyak menyampaikan materi, tapi kalian banyak nanti Pak berikan tugas untuk berdiskusi, ya. Jadi Pak bagi kelompok menjadi lima kelompok diskusi, masing-masing kelompok terdiri atas 4 orang yang membahas materi dengan materi yang berbeda, membahas materi yang dengan tema yang berbeda, ya. Jadi untuk kelompok pertama ini akan membahas tentang pengertian sholat sunnah, ya. Kemudian pengertian sholat sunnah berjamaah dan macam-macam sholat sunnah. Itu untuk kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua akan membahas tentang pengertian sholat sunnah munfarid dan macam-macamnya. Nah, ini tugas dari kelompok kedua. Kemudian kelompok 3 nanti akan membahas tentang tata cara daripada sholat sunnah berjamaah. Kemudian kelompok 4 membahas tentang tata cara sholat sunnah munfarid, dan kelompok 5 nanti akan merumuskan apa hikmah dari melaksanakan sholat sunnah itu sendiri. Nah, sebagai bahan diskusinya atau materi rujukan untuk diskusinya, nanti kalian baca buku, ya. Kalian baca buku Pendidikan Agama Islam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi tahun 2017 karangan Muhammad Ahsan dan Sumiyati pada halaman 55 sampai 73. Itu tolong dibuka, kemudian dibaca, dipelajari, didiskusikan. Atau boleh juga nanti bisa lihat di internet, karena memanfaatkan sekolah kita yang alhamdulillah sudah terpasang wifi. Jadi anak-anak bisa mengaksesnya, bisa mengakses untuk mencari materi-materi yang berkaitan dengan bahan diskusinya. Nah, kemudian nanti hasil dari diskusi ini nanti akan kalian presentasikan. Ya, kalian akan paparkan hasil diskusinya di depan kelas. Kemudian peserta yang lain memberikan tanggapan atau komentar atau masukan dan saran terkait dengan materi diskusi yang dipresentasikannya. Oke Pak, beri waktu kurang lebih 10 menit, ya, 10 menit, 5 menit untuk berdiskusi, mengumpulkan data, mengumpulkan informasi terkait dengan materi diskusinya. Kemudian 5 menitnya nanti kita akan minta anak-anak untuk presentasikan di depan, kemudian peserta yang lain memberikan tanggapan. Saya mulai dari sekarang. Oke, baik, kita anggap saja selesai untuk diskusinya. Kemudian Pak minta satu persatu kelompok, ya, masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kemudian peserta yang lain atau kelompok yang lain nanti bisa memberikan tanggapannya, komentar, saran, masukan, usul saran, dan sebagai penguatan atau sebagai tambahan kepada teman-teman yang mempresentasikan topik diskusinya. Saya persilakan mulai dari kelompok 1. Saya beri waktu, Pak beri waktu masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya 1 menit. Oke, lanjut kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Ada yang menanggapi presentasi dari kelompok 3 ini? Oke, lanjut kelompok 4.
Oke, lanjut kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok 4, 3, 2, dan 1. Ada komentar atau tambahan pikiran untuk memberikan penguatan kepada kelompok 5 yang mempresentasikan materi diskusinya. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak ingin memberikan sedikit tambahan atau konfirmasi memperkuat terkait dengan kegiatan diskusi yang sudah dilakukan oleh peserta didik sekalian, ya. Jadi pertama terkait dengan kita berbicara tentang sholat sunnah, ya. Jadi sholat sunnah ini ditinjau dari cara pelaksanaannya, ya, ditinjau dari segi cara pelaksanaannya atau cara pengerjaannya. Sholat sunnah ini bisa dikerjakan secara berjamaah, namanya sholat sunnah berjamaah. Kemudian bisa juga dikerjakan secara munfarid atau sendiri. Kemudian bisa juga dikerjakan secara baik itu berjamaah maupun boleh juga dikerjakan secara sendiri. Adapun secara berjamaah diantaranya sholat Idul Fitri, ini biasa kita lakukan pada setiap tahun, ya, pada setiap setelah kita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian pada tanggal 1 Syawalnya kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian sholat Idul Adha, ya, ada sholat khusuf gerhana matahari, sholat khusuf gerhana bulan, dan sholat istisqo. Ini diantara sholat sunnah yang kita kerjakannya secara berjamaah, bukan secara sendiri-sendiri. Jadi berjamaah berarti ada imam dan ada makmumnya. Kemudian sholat sunnah yang kita kerjakan secara munfarid atau kita kerjakan secara sendiri ini tidak dilakukan secara berjamaah, yaitu diantaranya sholat tarawih, rawatib. Ya, rawatib ini ya sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, ya, baik itu sebelum maupun sesudah, ya, qobliyah maupun ba'diyah. Ada sholat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid, ya. Jadi ketika kita masuk masjid sebelum kita duduk, kita disunahkan atau dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kemudian ada sholat istikharah, ya. Istikharah ini sholat untuk kita minta petunjuk atau ketika kita ingin menentukan pilihan yang terbaik, maka kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan istikharah, ya, untuk memohon atau meminta kepada Allah agar diberikan jalan keluar yang terbaik, ya, atas persoalan atau pilihan dilema yang kita hadapi. Kemudian ada sholat sunnah yang kita lakukan secara berjamaah, boleh juga kita lakukan secara munfarid. Di antaranya adalah salat tarawih. Ya, tarawih ini boleh kita kerjakan secara berjamaah, boleh juga secara sendiri di rumah-rumah. Misalnya dalam kondisi kita pandemi, maka untuk menjaga penyebaran virus corona, maka kita boleh melaksanakan sendiri di rumah, ya, baik dengan keluarga maupun sendiri-sendiri di rumah. Kemudian sholat witir ini juga kita kerjakan, boleh berjamaah, boleh witir. Kalau berjamaah biasa kita kerjakan pada bulan Ramadan setelah tarawih. Kemudian sholat duha ini juga sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah maupun boleh sendiri. Ada tahajud dan ada sholat tasbih. Ya, mungkin itu ya penguatan atau tambahan dari Pak. Kemudian bagaimana dengan materi kegiatan pembelajaran kita hari ini, anak-anak? Apakah menyenangkan atau ada yang rasa belum puas, ada yang belum paham dengan materi pembelajaran ini, atau bagaimana, anak-anak? Ya, nanti Pak minta tanggapannya sebagai refleksi atau renungan bagi Pak untuk memperbaiki pertemuan pada minggu berikutnya. Kemudian sebelum kita mengakhiri juga ada tugas sebagai evaluasi, ya, yang Pak berikan, ya, evaluasi, karena keterbatasan waktu kita ini ada sebenarnya 8 nomor soal yang akan dikerjakan, ya. Coba Ibu kasih LKPD-nya, tolong ditunjukkan tadi. Di bawahnya ada soal, tadi ada 8 nomor soal. Paling bawah, di bawah lagi. Ini tes pengetahuan terhadap materi yang sudah didiskusikan tadi, sudah kita pelajari tadi. Nanti bisa dikerjakan dan dikirim ke via WA Pak, ya, sehingga Pak nanti bisa memeriksanya di rumah.
Kemudian juga ada lagi satu LKPD tugas tambahan di atas itu. Tadi ada LKPD tugas. Nah, di atas tadi juga ada LKPD tugas. Ada LKPD tugas Ibu di atas lagi, agak di atas di tengah. Ah ini juga ada tugas satu lagi, ini juga nanti ditugaskan kerja di rumah. Ini yang dikerjakan di rumah, ada 5 nomor soal ini, kemudian akan dikumpulkan pada pertemuan minggu berikut atau minggu depan. Kemudian pada pertemuan sebelum Pak menutupi, Pak ingin menyampaikan pada pertemuan minggu berikut kita akan mempelajari tentang bagaimana mempraktikkan tata cara yang terkait dengan salat sunnah berjamaah maupun salat sunnah munfarid ini. Oke, sekian anak-anakku sekalian. Sebelum Pak mengakhiri pembelajaran ini, mari kita menyanyi sedikit, ya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Sekian, semoga ilmu yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat dan semoga anak-anak dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, sampai jumpa, sampai pertemuan pada minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kamsudin, ngajar di Ya, Bapak. sekolah mana, Pak? Ya, Bapak. Ngajar di mana? Saya Flores Timur. Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT. Oh, Flores. Nah, Iya. ini pejuang luar biasa ini kalau Flores ini. Selamat kalau begitu. Selamat. Baik, Bapak kalau merumuskan tujuan pembelajaran itu kan mengenal dengan istilah pola ABCD, Pak ya. ABCD. Iya, betul, Bapak. Apa, Pak, yang dimaksud ABCD itu, Pak? Baik. A itu audiens atau pendengar, yang dimaksud adalah peserta didik atau Terus sumber didik, subjek didik ya, subjek didik atau objek pendidik, objek didik ya. Yang B adalah behavior. Behavior itu adalah sikap atau perilaku ya, perilaku yang ada perubahan perilaku dari peserta didik itu setelah pembelajaran. Kemudian yang dimaksud dengan C adalah condition ya, kondisi di mana yang terjadi, yang terlaksana pada pembelajaran itu, misalnya melalui metode diskusi kelompok, itu masuk pada condition. Melalui metode diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah. Kemudian D adalah degree. Degree adalah tingkatan, derajat, misalnya dengan benar atau dengan baik, dengan tepat. Mungkin itu yang Bapak maksud. iya. Matur suwun. Contoh rumusannya seperti apa, Pak? Contoh rumusannya saya mengacu kepada materi yang RPP saya, Pak ya. Yaitu yang saya rumuskan dalam tujuan pembelajaran saya tadi itu untuk KD pengetahuannya. Untuk KD pengetahuannya melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah. Itu yang pertama, dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tata cara salat sunnah berjamaah dan munfarid dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sholat sunnah dengan benar. Mungkin itu, Bapak. Baik. Ketika merumuskan penilaian, ada prinsip valid, Pak ya. Prinsip valid.
Apa yang dimaksud valid itu, Pak? Valid itu validitas Bapak ya. Ya, Yaitu valid, tingkat valid ya. Prinsip. tingkat kesahihan. Tingkat kesahihan daripada sebuah instrumen penilaian itu, atau tingkat apa istilahnya ya, kesahihan ya. Valid itu kan sahih Bapak ya. Tingkat Iya, kesahihan valid gitu. atau kebenaran. Ya. Tingkat kesahihan atau kebenaran. Jadi Itu juga kan harus dipertimbangkan ya, tingkat kesahihan itu. ya artinya penilaian itu harus valid, Pak ya. Jadi menilai valid, ya. apa yang seharusnya dinilai. Apa yang seharusnya dinilai. Ya, itu Oke, menilai betul. apa yang seharusnya dinilai. dinilai. Nah, itu yang Jangan namanya menilai valid, yang Bapak ya. bukan sesuai dengan indikatornya. Yang Itu seharusnya. maksudnya valid gitu. Indikatornya. Betul. Oh iya. Ini Pak Mahfud terputus kayaknya ini. Pak Mahfud belum bergabung ya. Baik. Mungkin untuk selanjutnya ada Bapak. juga prinsip transparan. Apa Pak maksudnya transparan, Pak? Transparan ya, penilaiannya harus jelas ya. Iya, jelas. Itu maksudnya kan apa? Harus secara terbuka ya. Ya, secara terbuka itu maksudnya apa? Ya, maksudnya penilaian itu sesuai dengan harapan anak-anak. Jadi transparansi. Menilai apa yang seharusnya dinilai itu diberikan informasinya kepada siswa. Jadi siswanya tahu apa yang akan dinilai. Nanti hasilnya juga nanti seperti apa. Itu maksudnya transparan. Cukup Pak Mahfud, monggo dilanjutkan. Ini sahabat kita dari wilayah timur. Nah, kan gitu ya. Wilayah timur ya. Jauh sekali, makanya tadi Jumatan duluan. Ya. Baik Pak Kang Sudin. Coba baca Al-Bayyinah 3 ayat pertama aja. Apa itu Bapak? 3 ayat pertama. Al-Bayyinah 3 ayat aja. Al-Bayyinah 3 ayat pertama ya. Hafal nggak surat-surat pendek? Ya. Ya saya ingat, tapi saya agak lupa ini. Saya ingat pertamanya. A'udzubillah. Ya. 1 ayat aja nggak apa-apa kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya ini saya agak lupa karena Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhuf. Satu ayat. Ya. Lam yakunil, lam ya itu bacaan apa? Lam ya. Lam ya izhar safawi. Ya. Oke. Izhar safawi. Izhar safawi. Oke, cukup Pak Tikno. Bacanya juga. Iya. Saya kemarin Pak Tikno, bacanya juga bagus. Berarti untuk hari ini pesertanya sudah selesai ya? Iya Bapak, sudah semua. Oh ya, baik. Kalau sudah selesai ya kita akhiri pertemuan hari ini, dilanjutkan pertemuan besok untuk peserta yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Kamsudin. Waalaikumsalam. Matur suwun Bapak. Pak Mahfud.